Lanjutkan tentang 5 kecintaan di sesi yang terakhir. Masih ingat 5 kecintaan? Jadi kajian cinta itu, Bu, ternyata tersimpul dalam 5 hal ini. Ya. Apa itu cinta? Jangan katakan cinta itu adalah CINTA, cerita indah tanpa akhir. Itulah cinta. Cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia tidak memiliki cinta, berarti dia tidak dianugerahi oleh Allah, dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Ya. Begitulah kata para pecinta. Ya. Makanya benar, kalau cinta yang benar akan menjadikan kita dicintai oleh Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Maksudnya, man ata'a lillah, ya, man ahaba lillah wa abghadha lillah faqad ista'malal iman. Itu kesimpulannya. Siapa yang dia memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah. Siapa yang dia mencintai karena Allah, tidak mencintai juga karena Allah, itu tandanya imannya kuat. Makanya, Bu, jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Capek. Allah jadi tinggal kok, Bu. Hada. Untuk apa kita mencintai orang yang tidak mencintai Allah? Allah jadi tinggal, Bu. Makanya orang yang betul-betul cintanya karena Allah, Bu, memandang kehidupan ini indah. Dengan cinta kita bisa memahami, dengan cinta kita bisa memaafkan, dengan cinta kita bisa bersatu, dan dengan cinta kita akan gairah dalam menjalankan kebaikan ibadah dan amal soleh. Ya. Dulu ada yang mengatakan cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Yang dibuktikan dengan amal ibadah. Ya. Nah, itu orang yang beriman itu kecintaan yang benar menjadikan dia gairah, semangat dalam semua kebaikan ibadah dan amal soleh. Makanya ketika orang tidak ada pada dirinya 3 hal, yakin, Bu, imannya nggak akan bisa sempurna. Iman kita ini, Bu, akan sempurna kalau ada dalam diri kita 3 hal. Apa itu? Sampai nggak ngerti, nggak tahu, nanti saya kasih tahu. Iman akan sempurna manakala kita memiliki 3 hal. Maka ketika 3 hal itu tidak ada pada diri kita, maka kita nggak akan mungkin memiliki cinta ya, iman yang benar. Nah, apa 3 hal yang menjadikan sempurnanya iman kita? Yang pertama adalah al-mahabbah, kecintaan. Yang kedua adalah al-khauf, takut yang sangat kepada Allah. Yang ketiga adalah ar-raja, harap dan cemasnya hanya kepada Allah. 5 kecintaan bagi seorang mukmin sudah kita kaji. Saya ulangi lagi. Kajian cinta itu tersimpul dalam 5 hal ini. Yaitu 5 kecintaan bagi seorang muslim mukmin. Yang pertama adalah hubbullah, cintanya amat sangat kepada Allah. Al-Baqarah 165. Yang kedua hubbur rasul, cinta kepada Rasul. Yang ketiga cinta kepada Rasul, surat Ali Imran ayat 31, dan surat kecintaan kepada Rasul itu terdapat dalam Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ke-31, dan surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat yang ke-21. Hubbul Quran, cinta kepada Al-Quran. Cinta kepada Al-Quran ada di dalam surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan itu Quran saya surat yang ke-25. Sama ya? Alhamdulillah. Surat yang ke-25 ayat yang ke-30. Cinta kepada Al-Quran surat 25 ayat 30, dan juga surat ke-43 Az-Zuhruf ayat yang ke-36. Ya. Kecepatan diulangi ya.
gaya Solo, tapi saya nggak membenarkan orang Solo yang menipu. Nah, saya juga dari Solo orang tua, tapi saya nggak mau ngikutin orang Solo yang malsu-malsuin ini, malsuin itu, yang ngebohongin, nggak mau saya. Ya. Kenapa? Dalam surat Al-Mursalat Allah memberikan ancaman sampai 10 kali. Surat Al-Mursalat, surat yang ke-77, ada satu firman Allah memberikan ancaman kepada pendusta. Nanti Ibu lihat, kalau dalam surat Ar-Rahman itu kan sampai 31 kali diulang-ulangi kan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang enggak mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Itu kan ayatnya enggak beruntun itu toh? Ya. Begitu juga dalam surat Al-Mursalat ada satu ayat Allah ulang-ulangi sampai 10 kali ancaman Allah kepada orang yang pendusta. Bunyi ayat itu, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Sungguh celakalah pada hari ini para pendusta-pendusta itu. Ya. Yang mungkin kedustaannya di dunia ini dia selamat, Bu, nggak kena hukum manusia. Tapi di hadapan Allah nanti dia akan mendapatkan azab yang berat. Kalau rumornya, kalau rumornya ibu kalau sholat duha nggak boleh baca surat Al-Mursalat. Rumornya ibu kalau sholat duha nggak boleh baca surat Al-Mursalat kalau nggak hafal. Loh iya toh, anak nggak hafal piye? Ayatnya cari sendiri. Saya nggak hafal, tapi kalau nggak salah mulai ayat yang ke-15 itu. Terus nggak beruntun ya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Sungguh celakalah pada hari ini bagi orang-orang yang suka berbuat kedustaan. Saya mau tanya, Bun. Biasanya yang suka berdusta itu ibu-ibu atau mak-mak? Loh, kenapa mesti belok? Kalau bapak-bapak itu ibu katakan yang suka berdusta itu bapak-bapak, berarti yang suka berdusta suami atau istri? Kalau ibu bilang suami, terus kelanjutannya pertanyaannya, nah dulu nemunya di mana? Hah? Di pengkolan? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Ya, jadi cinta kepada Allah, Al-Baqarah 165. Cinta kepada Rasul, surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-31. Dan surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-21. Ya, itu cinta kepada Rasul. Yang ketiga, cinta kepada Al-Quran. Cinta kepada Al-Quran ada di dalam surat yang ke-25 Al-Furqan, ayat yang ke-30. Surat 25 Al-Furqan, ayat yang ke-30. Dan ada dannya. Dan surat yang ke-43 ayat yang ke-36. Masih cinta pada Al-Quran. Surat Al-Furqan, surat 25 ayat yang ke-30. Dan surat yang ke-43 Az-Zuhruf, ayat yang ke-36. Bu, ketika surat 43 Az-Zuhruf ayat 36 ini dibacakan oleh Rasul, ada yang mengatakan sahabat itu gemetar. Ada yang ketakutan, bahkan ada yang mengatakan sampai pingsan. Kenapa? Khawatir terkena ayat ini.
Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran peringatan Allah Al-Quran, maka Allah akan datangkan syaitan. Yang syaitan itulah yang akan mengombang-ambingkan dalam kesesatan. Jadi kalau ada hari ini yang gampang marah, suka dusta, ghibah, sombong, jahat, gak beriman, maka orang ini pasti dalam keadaan meninggalkan Al-Quran dan dikuasai oleh setan. Gak usah itu, Bu. Contohnya yang paling kecil disukai oleh setan itu apa? Malas dalam menjalankan ibadah. Ya, contoh yang paling kecil, malas dalam menjalankan ibadah. Ibu-ibu pernah malas dalam ibadah? Pernah malas dalam ibadah? Pernah? Tanggal berapa? Bu, kalau malas itu apa untungnya? Malas berzikir gimana hatinya akan tenang? Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Malas bersalawat Nabi, katanya cinta kepada Nabi. Malas membaca Al-Quran, gimana? Akan menjadikan kekuatan dalam dirimu, karena Al-Quran itu sebagai obat loh. Obat syifa untuk apa? Ya, jasmani rohani, juga tuh qalbi. Dan sebagai bukti cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Al-Quran, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Ibu sehari baca Al-Quran berapa kali? Sekali pada subuh. Ada yang kata, saya tanya, Purin berapa kali? 3 kali. Bu Damsuki berapa kali? Ada yang bilang rahasia Ustadz. Ada lagi yang tanya, Ibu baca Quran sehari berapa kali? Alhamdulillah Ustadz. Bu Maryamah berapa kali? Rahasia itu. Ada yang bilang ini, kalau saya alhamdulillah Ustadz sehari baca Quran 5 kali. Masya Allah. Baik sekali, ibu ini sehari baca Al-Quran 5 kali. Lah saya jadi penasaran kan? Saya terus penasaran. Ibu sehari baca Quran 5 kali, ya Ustadz. Minimal saya 1 hari baca Quran 5 kali. Kalau boleh tahu gimana Bu, kapan tuh Bu? Itu loh Ustadz, aku kalau sholat baca Al-Fatihah katanya. Itu kan Al-Quran katanya. Udah diem aku Bu. Ya benar tapi jangan begitu. Astagfirullahaladzim. Ternyata ada juga yang begitu Bu ya. Padahal itu kata saya juga sih. Astagfirullahaladzim. Jadi yang ketiga, cinta kepada hubul Quran, cinta pada Al-Quran. Yang keempat, hubul akhirah, cinta kepada akhirat. Cinta kepada akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat, maksudnya apa? Surga. Itu lebih baik, lebih utama dari kehidupan dunia. Ingat loh Bu, dunia ini hanya sebentar. Ingat loh Bun, dunia ini hanya sebentar. Akhirat sebentar lagi. Iya toh? Kan kita akan menuju akhirat. Berarti akhirat sebentar lagi. Kenapa harus diprotes? Bu, dunia itu kadang-kadang memusingkan, betul nggak? Makanya kita nggak boleh terlalu mencintai dunia. Saya tanya, gimana nasihat Imam Syafi'i? Jangan tanya nasihat yang mana, nasihat yang mana. Iya. Enggak, ini penting nih. Ini enggak akan salah kalau ibu bener. Lah iya lah Bu.
Kalau ibu benar nggak akan salah. Ibu Umar. Oh, bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Ini penting sekali. Nasihat Imam Syafi'i loh, Bun. Emang Ustaznya belum pernah ngasih tahu? Lah, sekarang ibu bilang lupa. Kalau ada Ustadz ngasih PR, ngasih tugas, ngasih catatan, ngasih hafalan, ngasih penjelasan, kemudian muridnya lupa, nggak tahu, baru ingat yang mana ya. Ini termasuk murid apa ini? Tapi ada lagi Ustadz nih, ngasih tugas, ngasih PR, ngasih amalan, ngasih catatan. Kemudian muridnya ditanya sama ustadznya, nggak tahu, lupa. Ustadznya hanya senyum-senyum saja dan memaafkan. Nah, ini termasuk ustadz yang gimana ini? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Itu ngelemah awake dhewe nek. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Perhatikan. Sebelum saya lanjutkan, nasihat dari Imam Syafi'i, perhatikan betul. Karena tadi kaitannya hubul akhirah, cinta kepada akhirat. Apa kata Imam Syafi'i? Jadikanlah akhirat itu di dalam qalbumu, hatimu. Jadikanlah akhirat itu di dalam qalbumu, hatimu. Nah, ini kadang-kadang nggak dijelaskan. Kenapa, Bun? Kalau kita bisa menjadikan akhirat itu di dalam kolbu kita, di dalam hati kita, paling tidak 3 hal Allah berikan. Jadikanlah akhirat itu dalam kolbumu, hatimu. Maksudnya siapa yang bisa, yang betul-betul menjadikan akhirat di dalam kolbunya, hatinya, satu akan diberi apa oleh Allah? Diberi keberkahan. Amin, gitu dong. Lama banget sih. Memang kalau sambil nulis ya bisa bilang amin. Jadi orang yang menjadikan akhirat di dalam hatinya itu, Bu, akan diberi keberkahan oleh Allah. Amin. Yang kedua diberi apa? Sakinah, ketenangan hidup. Makanya, Bu, ada orang yang disakiti, dizalimi, alah, nggak apa-apa. Di akhirat nanti saya akan mendapatkan balasan kalau saya sabar. Biasanya yang nggak sabaran itu ibu-ibu atau kaum istri. Bu, kita tenang aja. Oh, ada akhirat kok. Bu, kalau nggak ada akhirat, Bu, hancur-hancuran ya, Bu. Orang apa nikah? Seneng-seneng aja, mati sudah, ya kan? Tapi karena ada akhirat itulah menjadikan rahmat bagi kita. Ada doa-doa yang di dunia ini nggak dikabulkan oleh Allah, tapi diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Kan doa itu 3. Cash, diganti, ya, ditunda. Doa itu cash, diganti itu minta, ibu minta A, dikasih C. Itu kan diganti. Atau ditunda, diberikan di akhirat nanti. Ibu pilih yang mana? Serakah banget. Pilih yang cash, yang diganti, atau yang ditunda. Cash berarti di dunia ini aja. Umar udah cabut nih. Ya, cubit Bu Rin, boleh yang deket itu. Ayo, di cash, diganti, atau ditunda?
Bu, ketika diganti ini menarik ya sahabat ya. Sahabat katakan minta A, dikasih oleh Allah D. Jauh banget kan? Mintanya A dikasih D. Tapi bu, kalau dia dikasih D, alhamdulillahnya lebih banyak. Apa rahasianya ketika ditanya? Loh, kamu kan minta A. Ini hanya gambaran saja bu. Allah kasih D, kok kamu alhamdulillahnya lebih banyak? Apa jawabnya bu? Ya, aku minta A itu kalau Allah kasih kan berarti kan hanya kemauanku. Kalau Allah kasih D, berarti inilah yang terbaik untuk menurut Allah untukku. Kita kan nggak jauh terpikir begitu kan bu? Makanya apa? Boleh jadi menurutmu itu baik, tapi setelah nggak baik menurut Allah untukmu. Kan gitu kan? Sebaliknya, boleh jadi menurutmu itu buruk menurut kamu, padahal baik menurut Allah untukmu. Makanya orang beriman itu bu nggak pernah berkeluh kesah. Nah, orang beriman itu bu nggak perlu sakit hati, nggak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Seperti dalam puisi syair itu kan, di langit ada matahari, di bumi ada orang iri, gitu kan. Teman sahabat saudaranya dapat rezeki dia ada kan yang kayak gitu? Ada. Maka yang paling gampang menandai orang tuh kalau hatinya sakit berpenyakit, contoh yang paling gampang apa? Tetangga yang beli kipas angin, dia yang kepanasan. Nah untuk bilang itu. Jadi siapa yang dia betul-betul menjadikan akhirat di dalam kolbunya, hatinya, maka akan diberi keberkahan oleh Allah satu. Yang kedua diberi sakinah, ketenangan hidup. Yang ketiga apa? Dikasih apa? Dikasih apa? Keberkahan hidup, ketenangan hidup. Satu lagi apa? Berkah, tenang, terus apa? Kalau bahagia itu bu, kalau ada orang nggak bahagia itu karena satu hal saja. Ada orang kok nggak bahagia itu karena satu hal. Ya, orang nggak bahagia, ya, atau orang itu sedih karena satu hal saja. Kenapa orang sedih? Karena nggak gembira. Sebab kalau gembira dia nggak sedih. Kalau sedih dia nggak gembira. Orang malas ibadah, terus biar nggak malas gimana caranya? Semangat. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Ya tapi bener toh. Yang ketiga apa bu? Jadi berapa banyak orang kurang mendapatkan penjelasan, kita harus cinta akhirat, kita harus cinta akhirat kan. Terus ngapain gitu loh? Apa sih fadilah keutamaannya? Tadi keutamaan kalau kita cinta akhirat, satu diberi keberkahan oleh Allah, dua diberi ketenangan oleh Allah, yang ketiga apa? Diberi kafah, al-kafah, kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu pilih mana? Berkah, ketenangan, sakinah, kafah, kecukupan. Pilih mana? Nah, suruh milih kok. Pilih diberi keberkahan, ketenangan, atau kecukupan. Yang paling utama ini mana? Diberi kecukupan, keberkahan, dan ketenangan. Lo yang nyalain siapa? Ibu kan sudah saya kasih syarat kalau ngaji sama saya harus banyak sabarnya kan? Astagfirullahaladzim. Ayat tentang akhirat tolong dibuka. Ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cinta kepada akhirat. Ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu ayat ibu cari dalam Al-Quran pasti ketemu.
Mm-mm. Ya, enggak. Saya ini ada undangan ini. Lain Bu ya, maaf ya. Iya, iya, iya. Baik, Bu. Ya. Halo? Surat? Gimana, mau cari sendiri atau perlu bantuan? Manja banget. Surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas itu Quran saya surat yang ke 28. Ayatnya 77. Silakan siapa nak membaca? Ya, silakan siapa nak membaca? Al-Qasas. Iya, carilah, kapailah kebahagiaan negeri akhirat. Karena di akhirat itu Bu, ahli surga begitu masuk surga disambut oleh malaikat dengan 4 pernyataan. Itu hanya untuk orang beriman. Setiap orang beriman, halo, assalamualaikum. Setiap orang yang beriman dimasukkan ke dalam surganya Allah disambut oleh malaikat dengan 4 pernyataan. Yang pertama, begitu dimasukkan ke dalam surga, apa kata malaikat? Kamu akan selalu muda, tidak akan mengalami tua. Jadi tua itu di sini aja Bu. Dan tua itu nggak usah ditakutin. Udah deh, mau ibu pasang gigi palsu tetap aja tua ya tua Bu. Nah. Tua itu hanya angka. Di sini yang paling tua Ibu siapa? Ibu Dah ya? 80 berapa Bu? 85. Bu 75. Ini 85. 85 tuh muda Bu kalau dibandingkan 99. Baik ya. Saya ulangi. Begitu masuk ke dalam surga langsung disambut oleh malaikat. Kamu akan selalu muda, nggak akan tua. Yang kedua, kamu ya tadi akan selalu muda, nggak akan selalu tua. Yang kedua, kamu akan selalu sehat, nggak akan ngalami sakit. Jadi sakit, pijetan, kerokan tuh di sini aja Bu. Di sana nggak ada kerok-kerok pilek itu nggak ada Bu. Masuk angin ya reneng. Kamu kan selalu sehat, nggak akan mengalami sakit. Ibu pernah sakit? Pernah sakit? Sakitnya di mana? Oh, ya udah. Lu kan aku tanya toh Bu. Kalau murid ditanya sama ustadz itu yang baik kan murid jawab toh Bu ya. Astagfirullahaladzim. Yang ketiga apa Bu? Ya. Kamu akan selalu hidup, tidak akan mengalami mati. Enggak,
Orang beriman itu akan hidup terus, gak akan ngalami mati. Maka kehidupan yang kekal itu tergantung kita di dunia ini yang kita tanam. Siapa yang dia nanam kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan dilipat-lipatkan oleh Allah. Tapi siapa yang dia nanam keburukan, ya dia akan merasakan. Dia berarti ngambil kesenangan yang sesaat. Bu, enak-enaknya dunia, kalau makanan itu kalau sudah lewat tenggorokan udah hilang, Bu, udah hilang. Udah deh, Bu, makan senak apapun. Saya tuh sampai hari ini belum pernah ngelihat, Bu, sekaya-kayanya orang tuh kalau makan sampai piringnya dimakan tuh belum pernah. Loh, iya. Makanya, Bu, kalau ibu sudah makan enak, sudah itu yang terakhir. Masa habis makan rendang terus ibu makan ya sambal pedes, ya itu yang terakhir yang diingat. Hilang itu. Ya. Dunia ini hanya sebentar, Bu. Makanya kita diingatkan, ikhtanim khamsan qabla khamsin, perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehatmu sebelum sakitmu. Tidak ada ceritanya sehat terus, Bu, pasti akan mengalami sakit. Sempatmu sebelum sempitmu. Kalau kita diberi waktu yang banyak oleh Allah kok banyak kebuang, berarti kita nggak bersyukur. 1 hari 1 malam Allah kasih waktu kita berapa menit? Saya nggak tanya jam. Saya nggak tanya jam. Dikit banget. Lah iya. Ya Allah. Loh, enggak, Bu, ini ada rahasianya. Kenapa saya tanyanya kok enggak jam, kok saya tanyanya menit? Ternyata untuk menyadarkan diri kita, ternyata kita ini apa? Banyak buang-buang waktu. 1 hari 1 malam yang ibu jawab 24 jam itu, kalau dimenitkan, saya tanyanya kan menit, itu sama dengan 1440 menit. Nah, akhirnya kan ada pertanyaan, dari 1440 menit itu yang betul-betul pure untuk ibadah berapa menit? Tuh, harus ke situ dong. Kan landasannya wal asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ibu kan kalau sholat punya surat andalan kan? Kulhu inna atena dan wal asr kan? Biar cepat selesai gitu toh. Waalaikumsalam. Akhirnya datang juga, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Kursinya di sebelah sana, Bun. Bu Afifah sudah di nanti sana. Alhamdulillah. Jadi sehatmu sebelum sakitmu, sempatmu sebelum sempitmu. Artinya, Bu, jika kita banyak buang waktu atau waktu kita nggak kita maksimalkan untuk ibadah, ya kita sebetulnya belum bersyukur kepada Allah. Tadi dari 1440 menit yang betul-betul pure untuk ibadah berapa menit? Zikir ibu sama ngobrol ibu lama mana? Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Ya. Ye. Itu protes atau tanya? Oh iya.
Perhatikan. Ibadah itu apa? Ibadah itu apa? Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah semua, ya. Ibadah itu adalah, ya, ibadah itu adalah semua ucapan, perbuatan, keyakinan, aktivitas apa saja yang kita lakukan betul-betul diniatkan, ditujukan karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu ibadah. Masa itu ibadah enggak? Masa itu ibadah enggak? Sambil ngedumel kok. Belum selesai kok aku tanyanya. Masa sambil ngedumel itu ibadah? Katanya ibadah. Marah-marah itu ibadah enggak? Ibu dikirnya sama ngobrolnya lama mana? Terus ibadah? Lain, kalau kita kan sedang berdiskusi tentang ilmu. Enggak, ini artinya sebetulnya untuk mengingatkan diri kita, Bu. Karena Nabi mengatakan kan, ni'matani makbunun fihima kasiru minan nas as-siha wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak manusia lupa lalai darinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Contoh yang paling gampang. Mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu kapan? Halo? Saya ulangi. Mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu kapan? Ketika siapa yang ngajarin kayak gitu? Aku nggak ngajarin kayak gitu kok. Nah, makanya mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat adalah ketika Allah beri kita kesehatan, kita gunakan untuk ibadah. Itu baru keren. Itu sehat tapi sombong, ada nggak? Itu sehat tapi kufur ingkar. Hatur nuhun jazakumullah. Itu sehat tapi cerai, ada kan? Itu sehat tapi ngerumpi. Itu sehat tapi nyakitin anak mertua. Itu sehat tapi apa? Ngegosip. Gosip makin digosok. Tuh cepet banget jawabnya. Itu sehat, pelitnya 17 setan. Berarti kesehatan ada nilainya. Jadi bernilainya sehat, berharganya sehat, mahalnya sehat. Ketika Allah beri kita kesehatan, kita gunakan untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Ya kita jujur saja, Bu. Andaikan ibu 1 hari 1 malam tidur berapa jam? Rata-rata aja 1 hari 1 malam tuh ibu tidur berapa jam? 6 jam. Ini perhatikan. Sekiranya Allah kasih kita umur sampai 70 tahun saja. Bu, udah dapat bonus, alhamdulillah banget nih. Bu Jarwo juga dapat bonus, alhamdulillah. Anggap ini 70, Bu ya. Ibu yakin gak sih umurnya sampai 70? Kalau saya nggak yakin deh. Karena saya pinginnya 75, Bu. Itu terserah Allah, Bu ya. Artinya gini, andaikan saja kita hitung, anggaplah 75. Andaikan diberi oleh umur sampai 75 tahun, ya. Ibu gunakan tidur 6 jam setiap hari. Berarti kalau dikalikan 6 kali 7 saja sekitar 42 tahun. Berarti kurang lebihnya, Bu, yang 40 tahun itu kita gunakan habis untuk tidur saja. Ya, dari misalkan 75 tahun
andaikan setiap hari kita tidur 6 jam, itu kurang lebihnya berarti yang 40 tahunnya habis hidup kita hanya untuk tidur saja. Nggak produktif kan? Itu contoh yang paling gampang. Makanya betul kata Nabi tadi, 2 kenikmatan yang banyak manusia lupa lalai darinya, nikmat sehat dan nikmat sempat. Bu, 5 tahun, katakanlah 10 tahun, itu lebih berharga daripada 50 tahun. Kenapa? 50 tahunnya habis untuk hal-hal yang gak manfaat. Atau bahkan 3 tahun. Atau 5 tahun tadi. Tapi dia maksimalkan untuk ibadah dan kebaikan. Ini lebih berfaedah, lebih bermanfaat. Ya kita harus hitung-hitungan begitu, Bu. Kenapa? Ada satu doa yang menarik sekali, ringkas. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Aminnya mana? Ya yang ini amin dulu, nanti ada lagi kenapa emangnya? Ringkaskan doa itu, Bu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Kalau kita mati naudzubillah min dzalik, dosa kita lebih banyak kan berat, Bu. Ibu ini masih muda atau sudah tua? Ibu ini masih muda atau sudah tua? Apalagi sudah tua. Kan tidak akan mungkin balik muda. Orang kalau sudah tua, Bu, rajin banget ibadah. Baca Quran, sedekah, ngaji, tahajud, duha, sholawat Nabi, zikir, istighfar. Khusyuk banget dia, Bu. Tapi dia sudah tua. Maka nilai paling banter cuman pantes. Iya, ibu itu rajin banget ibadahnya, sholatnya, tahajudnya, duanya, zikirnya, istighfarnya, baca Qur'annya. Ngomong-ngomong umurnya berapa? Udah tua sih. Oh, pantes. Nggak lebih dari itu. Loh iya tah? Hah tah? Betul? Nah, makanya apa? Berpacu dalam ibadah. Melodi. Tadi saya ulangi. Begitu masuk ke dalam surga disambut oleh malaikat yang pertama, kamu akan selalu muda, nggak akan mengalami tua. Kamu akan selalu sehat, nggak akan mengalami sakit. Dan yang ketiga, kamu akan selalu hidup, nggak akan pernah mati. Satu lagi. Bukan doa, ini pernyataan malaikat kepada orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Begitu dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka disambut oleh malaikat, kamu akan selalu muda, nggak akan mengalami tua. Yang kedua, kamu akan selalu sehat, nggak akan mengalami sakit. Yang ketiga, kamu akan selalu hidup, nggak akan mati. Nah, yang keempat apa? Yang keempat apa? Yang keempat apa? Yang keempat tahu, kamu akan selalu bahagia, senang, tidak akan mengalami sedih dan susah. Karena beriman tadi. Tapi kalau nggak beriman, Bu, azab, siksa. Atasnya api, kanan api, kirinya api, bawahnya api. Minta minum, dikasih minuman yang terbuat dari besi yang mendidih, yang menghancurkan isi perut dan menghanguskan wajah. Dan ingat loh, Bu, neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka. Malah daftar.
neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka, mau pria atau wanita. Loh, kalau sekarang wanitanya solihah, taat ibadah, suaminya laki-lakinya belangsat, berarti yang diancam neraka siapa? Laki-laki. Tapi memang ada kesamaan baik pria atau wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya. Nah, ini betul. Ada kesamaan baik pria atau wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya. Karena lidah harus dijaga. Tak bertulang. Karena lidah tak bertulang. Bukan. Karena lidah harus dijaga. Bu, ini ada menarik ya. Doa dari Imam Ahmad, Masya Allah. Imam Ahmad itu pernah berdoa gini, Bu. Ya Allah, jangan ada satu orang pun berbuat salah dan dosa, apalagi masuk neraka gara-gara aku. Maksudnya apa, Bu? Kalau beliau disakiti, difitnah, nggak akan dendam. Beliau lebih baik memaafkan. Karena nggak ada untungnya mendendam itu. Kita benci sama orang. Andai kan orang itu masuk neraka, untungnya di kita apa? Tapi kalau kita memaafkan, menjadi kebaikan amal soleh bagi kita. Itu indah menurut saya doa itu. Ya Allah, jangan ada yang masuk neraka. Ya Allah, jangan ada yang berbuat salah dan dosa, apalagi masuk neraka gara-gara aku. Sekarang saya tanya, berat minta maaf atau berat memaafkan? Berat minta maaf atau berat memaafkan? Memaafkan berat. Bu, maafin aku ya, aku salah. Ya udah, tak maafin, gitu aja berat. Berat minta maaf, emang salah dosa kok. Jeng, maafin aku ya, jeng, aku berbuat salah dosa. Gitu aja berat. Terus maunya apa nggak berat? Berat mana? Minta maaf atau memaafkan? Berat mana? Nggak mungkin sama. Kok main-main sama-sama aja? Saya ulangi. Berat mana minta maaf atau memaafkan? Berat mana? Nggak ada yang berat kalau hati kita baik, kalau iman kita benar. Yang pendendam, yang pendendam, hasad, iri, dengki, benci, itu setan, jin atau iblis. Berarti yang diikutin kalau gitu? Nah, Allah pemaaf nggak? Allah pengampun nggak? Allah Maha Rahman dan Rahim nggak? Nah, udah tahu gitu. Yang pendendam, pembenci, yang ngungkit-ngungkit kebaikan, jin, setan atau iblis? Ibu seringnya kena godaan jin, setan atau iblis? Loh, kan harusnya gitu kita. Kan ibu sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Loh, ibu ketika baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu apa artinya? Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang. Tapi kenapa kok kehidupan ngikutin setan? Kalau kita kecewa sama orang yang zalim, menzalimi kita, dua saja doanya. Ya Allah, berikan keadilanmu, berikan ya hukuman siksa padanya ya Allah, atau hukumlah dia Allah, atau berikanlah petunjuk hidayah kepadanya. Tapi ikhlas. Doanya ya Allah, azab dia ya Allah. Bu, kalau Nabi Nuh, nih perhatikan ada 3 doa. Halo, doanya Nabi Nuh, doanya Nabi Isa, doanya Nabi Muhammad. Doanya Nabi Nuh itu apa? Diaroh, ya orang yang jahat, yang kufur, yang sombong, yang nggak mau taat, yang nggak beriman, hancurkan, binasakan semua. Itu doanya Nabi Nuh, Bu. Tapi kalau Nabi Isa doanya apa? Ya Allah, berikan hidayah kepada orang itu ya Allah, sadarkan dia ya Allah. Nah, kalau Rasulullah gimana?
Tergantung situasi. Kalau orangnya jahat betul, hancurkan. Tapi kalau ada orang itu harapan sebuah kebaikan, dia didoakan Rasulullah dengan berikan hidayah. Tuh. Artinya ini pelajaran dalam doa pun kita mengambil yang manapun sebetulnya benar. Kalau kita mengambil karena sudah dongkolnya kita ngambil doa dari Nabi Nuh, ya nggak salah. Pasti itu karena sudah klimaknya kan, Bu. Ada yang nyakitin ibu, zalimin ibu, jahat banget sama ibu. Bisa ibu maafkan? Ibu mau maafkan? Bisa memaafkan? Bisa nggak memaafkan? Nggak yakin. Dosanya berat banget, zalim banget dia, Bu. Dosanya apa? Dia ngajak selingkuh suami ibu. Tuh, kenapa langsung ngepel tangannya? Kenapa? Nah, kalau udah seperti ini gimana? Tuh, malah kecek tuh. Memang ada. Artinya dari hal tadi, kalau Rasulullah kan memang kondisi ya, lihat. Kalau sudah sampai puncak kelewat ya Nabi doanya keras. Ya, tapi kalau ketika ada sebuah harapan, contohnya Umar bin Khattab jahat banget kan? Tapi kan Rasulullah ya tentunya atas bimbingan Allah tetap berdoa mohon. Padahal yang diharapkan pamannya kan? Tapi yang diberi daya oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Gitu. Bu, doa mau tidur biar lega gimana? Untuk melapangkan dada kita, hati kita, doa mau tidur gimana? Bismika? Gimana doa mau tidur? Bismika? Itu kan doanya anak TK TPA. Ibu kan taman kawa-kawa. Ibu-ibu ini kan PAUD kan? Tapi pakai T loh PAUDnya. Pendidikan usia tua. PAUD T ini kalau D kan dini. Usia dini ini usia tua. Gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunilah kesalahan dan dosa siapa saja yang pernah menyakiti dan menzalimi diriku. Lembutkan hatinya, buang sifat-sifat buruknya, dan berilah petunjuk hidayah kepadanya. Amin. Wah, nikmat itu. Jangan ibu mau tidur nginget dia lagi. Jahat banget dia sampai ibu mengatakan luka yang kurasakan. Berat tuh nanti ibu. Nggak tenang ibu. Kan? Makanya kalau ibu keingetannya nggak baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan ibu ceritakan. Semakin ibu ceritakan, semakin sakit ibu. Jeng kamu kenapa? Aku tuh kalau keingetan dia jengkel banget. Nggak boleh lo istighfar ngomongin inget-inget yang jelek. Emang siapa sih? Itu mulai kan. Tadi nasihat Imam Syafi'i, jadikanlah akhirat dalam qalbumu hatimu. Kalau akhirat sudah dalam hati kita, Allah akan beri keberkahan, ketenangan dan kecukupan dalam kehidupan ini. Amin. Yang kedua, dan jadikanlah dunia ini sebatas genggaman tanganmu saja. Ibu cinta dengan yang namanya mobil, mobilku baru dicinta, boleh silahkan. Tapi hanya sampai batas garasi, nggak boleh dimasukin ke dalam hati. Lagian nggak cukup lagi. Iya kan? Kemudian yang ketiga, dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Pada akhirnya kita semua akan mati, Bu. Udahlah, Bu. Secantiknya, sekayanya, segagahnya,
Sehebatnya, sekuat apapun, Bu, kalau sudah datangnya kematian, tidak bisa manusia itu buat apa-apa, Bu. Dan Allah nyatakan apa, Bu? Kalau sudah kematian datang, penyesalan itu dalam 2 hal. Ya, kalau orang sudah mati itu semuanya ternyata nyeselnya 2 hal saja. Saking nyeselnya pingin dikembalikan hidup biar bisa infak sedekah yang banyak dan biar menjadi orang yang benar-benar beriman. Bu, ada yang menjelaskan orang kafir kalau mati, setelah dimatikan, dia minta enggak cukup 1 menit saja yang diminta, Bu. Apa yang diminta? Maunya si kafir nih. Begitu dia mati, maunya apa? Dia minta dihidupkan. Setelah dihidupkan itu, terus dia mengatakan begini, ya Allah, akuilah aku ini sebagai hamba-Mu yang beriman. Maunya dia, Allah menyatakan atau melalui malaikat, ya aku akui kamu orang yang hamba-Ku yang beriman. Dimatikan lagi cukup, Bu. Itu kan gak nyampe 1 menit. Artinya apa? Karena setiap orang yang beriman punya harapan surganya Allah, asalkan matinya tidak syirik. Di kita ini, Bu, hanya masalah-masalah kecil, monis kayak panitia akhirat aja dia, Bu. Iya kan? Ini enggak syar'i, itu enggak sunnah, oh itu bid'ah. Uplak itu. Emang kamu siapa? Imam Ghazali mengatakan, tanamkan dalam qalbumu, hatimu, kalau kamu ketemu dengan saudara muslim mukmin, sungguh hamba Allah yang satu ini, dia lebih baik di hadapan Allah ketimbang aku. Biar enggak sombong, biar enggak ujub, Bu. Bu lagi puasa nih, bagus kan? Tapi Bu mengatakan kepada temannya atau tetangganya yang lagi nggak puasa, alah, badan rajin olahraga, makan banyak, tapi nggak kuat puasa. Mending aku, puasamu nggak ada nilainya, Bu. Ngeri, Bu. Makanya apa? Iringi amal ibadah itu dengan iringi amal ibadah kita ini dengan istighfar. Kan fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir. Kenapa amal kebaikan ibadah yang kita lakukan kok hendaknya kita iringi dengan istighfar? Kenapa? Nah, takut riya, takut sombong, takut hasad, takut dengki, takut yang nggak baik-baik, salah melakukannya. Wong kita itu ngaji itu untuk koreksi diri, bukan untuk memvonis orang lain. Wong kita tidak ada yang dijamin masuk surga kok, Bu. Emang kamu panitia akhirat apa? Nggak boleh kita, Bu. Sedikit aja terbersih, hati-hati. Merasa baik dari orang lain, hati-hati. Ada unsur ujubnya, ada unsur sombongnya. Kita tuh nggak suruh nilai orang lain kok, Bu. Kita hanya mengajak, mengingatkan orang lain. Itu pun kalau mau kita ngajak orang lain nggak mau, kita marah, itu udah nggak ikhlas loh, Bu. Yang berhak mengasih hidayah siapa? Allah. Nabi aja nggak bisa ngasih hidayah. Nabi Nuh, istri dan anaknya kafir ingkar. Nabi Lut, istrinya kafir ingkar. Nabi Ibrahim, bapaknya kafir ingkar. Paman Rasulullah kafir ingkar. Alhamdulillah, Bu, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini keponakan Rasul juga enggak. Loh, tapi kita diberi daya oleh Allah kan? Ya kan? Itu contohnya tadi. Siapa istrinya Nabi Lut? Bulut. Nah. Istrinya Nabi Nuh? Nah. Makanya kalau kita hidup fokus ke kita, koreksi diri kita. Yang penting kita kan kalau orang lain hanya ngajak, ngingetin, sudah urusannya Allah. Ngaji bertahun-tahun aja, kalau belanja masih salah cara belanjanya. Kalau kita belanja, Bu, itu hanya boleh menawar, tidak boleh mencela. Contohnya, Ibu mau beli genjer, kangkung, bayam,
terong, timun. Ini berapa ya bang? 10.000. 5.000 apa? Mana kisut-kisut lagi? Ini kemarin deh. Ada tuh yang kayak gitu? Istighfar itu. Ibu hanya boleh nawar, nggak boleh mencela. Lah iya, sudah tahu kisut kenapa ibu mau beli? Makanya ibu nawar boleh, nggak boleh mencela. Ini namanya yang kecil-kecil kayak gini aja kita. Ya. Ya, itu ditanya nanti ngajinya di mana? Ya kalau hanya sampai situ, terus ustadznya siapa? Bu, kita tuh buat, perhatikan, yang perlu kita baikin, yang perlu kita senangkan, yang perlu kita cintai adalah diri kita sendiri ketika menghadap Allah dengan bekal amal yang terbaik. Amin. Lama banget. Ya, jadi saya ulangi, cinta pada Allah tadi sudah, cinta pada Rasul, cinta kepada Al-Quran, cinta pada akhirat. Cuman satu hal, tentang cinta kepada akhirat, saya mengambil kesimpulan ada yang menyatakan dari pernyataannya cucunya Rasulullah, Hasan bin Ali. Ini menurut saya menarik sekali. Apa kata Hasan bin Ali? Saya cuma lupa bukunya dari mana bukunya itu, tapi ingat saya itu adalah pernyataan Hasan bin Ali. Setidak-tidaknya adalah qaulul hikmah. Apa itu, Bu? Kata Hasan bin Ali, maksudnya, ya, kalian ini, berarti kita ini, kalian ini, kita ini, Bu, belum dikatakan benar-benar. Kalian ini, kita ini dikatakan belum benar-benar beriman, cinta dan paham Al-Quran. Belum dikatakan benar-benar beriman, cinta dan paham Al-Quran, kecuali ketika membaca ayat tentang azab, neraka, siksa, laknat, kalian takut dan khawatir. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah aku dari segala keburukan itu. Loh, kalau kita nggak paham, nak macam mana? Berarti kan tuntutannya kita harus paham, ya harus ngaji, ya harus belajar, harus ngerti. Paling tidak kita baca tarjamanya. Ada burung beo bisa ngomong, Bismillah, Bismillah, Allah, 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 salat. Tapi kan dia nggak mudeng kan, ya kan? Nah, kalau kita hanya baca nggak ngerti ya seperti itu. Lawang ada loh Bu yang membaca Al-Quran itu kalau lagi susah tidur. Ada Bu yang membaca Al-Quran itu kalau lagi susah tidur. Ya, susah banget tidur dia. Tapi begitu ambil Al-Quran langsung A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam leksek. Malam hari dia terbangun terkejut. Gimana gak terkejut? Bukan Al-Quran yang dia baca, malah Al-Quran yang baca dia. Bu, harus ditarget. Gini loh, lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Ya begitu. Terhadap kebaikan tuh kita gitu. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Contohnya, kalau ibu mentargetkan pokoknya aku 1 hari nggak akan keluar rumah sebelum 3 lembar, yakin bisa kok? Bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah. Kalau nggak dibiasakan nggak bisa Bu. Ada?
Ini lebih Ramadan nih. Kita hari ini ada di bulan Rajab. Ya, bulan haram. Salah satu bulan haram bulan Rajab. Apa? Perbanyaklah kebaikan. Karena kebaikan di bulan Rajab ini termasuk amal ibadah kita dilipatkan pahalanya oleh Allah. Yang selalu banyak saudara kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'banan wa balighna Ramadan. Itu doa yang baik. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada diriku di bulan Rajab ini, Sya'ban, dan hantarkanlah sampaikan pada Ramadan. Ya. Baik. Kemudian apa? Kalian belum dikatakan cinta, kalian belum dikatakan benar-benar beriman, cinta dan paham Al-Quran, kecuali ketika kalian tadi tentang azab siksa neraka. Yang kedua apa? Kecuali ketika kalian membaca ayat tentang rahmat, karunia, ya, surga dan keberkahan dari Allah, kalian bersyukur, kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, ya, berikanlah kebaikan-kebaikan itu ya Allah. Dengan apa? Kemudian dibarengi dengan amal ibadah. Nah, itu makanya orang kalau paham Quran tuh nikmat, Bu. Nih, di bulan luar Ramadan kita baca alif lam mim. Itu satu huruf dapat 10 pahala kebaikan. Tapi di Ramadan nanti satu huruf dapat 100 kebaikan, bahkan sampai 1000 kebaikan. Makanya Bu, orang yang beriman tuh Bu nggak ada ruginya sebetulnya. Buang yang membuat diri kita rasa gelisah, nggak nyaman. Ngapain Bu? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Jadi cinta Quran itu dibuktikan, kata intinya cinta kepada Al-Quran itu Bu. Kita ini yang dikatakan ahlul Quran bukan yang hafal Al-Quran. Mohon maaf, bukan mengecilkan ya, bukan yang fasih sekali bacaan Qurannya, tapi yang betul-betul dengan kemampuan yang Allah berikan dia mengamalkan Al-Quran. Itu yang dikatakan ahlul Quran. Apalagi kalau suara Bu. Kalau suara itu memang apa ya, itu karunia, nggak semua orang Bu. Kita bisa nyanyi bukan penyanyi. Makanya Ibu kalau baca belajar Al-Quran, belajar tahsin itu niatnya apa? Niatnya apa? Saya luruskan ya. Kalau Ibu belajar tahsin, belajar Quran, niatnya agar bacaan Quran baik, itu Ibu dapat niatnya itu aja. Ternyata orang-orang soleh dahulu memahami ahlul Quran itu apa? Ahlul Quran kan ahlinya Allah. Apa? Saya belajar Al-Quran ini ya secara lahiriah betul biar bacaannya baik. Tapi apa? Mereka enggak itu tujuan yang utama. Saya ingin belajar Quran ini karena dengan Al-Quran ini saya berharap ini menjadi jalan saya ke surganya Allah. Loh, kalau ukurannya fase banyak enggak masuk surga, Bu. Bukan berarti kita enggak boleh belajar. Kita harus belajar. Tapi tujuannya kan harus benar. Ya, baik ya. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Las sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Las sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kami kecuali dengan Al-Quran. Sebentar Bun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji, di pondok kopi. Aku manut aja. Aku tinggal gini aja.
dengan telepon atau dengan wabri satu persatu saja memastikan. Yang jelas saya tinggal melangkah, ini sudah tinggal melangkah nyampe kan. Nah, di sini udah terang kok, udah nggak hujan. Tadi hujan. Ya, saya tunggu info jenengan sampai jam 3 tak tunggu infonya. Ya gini aja, satu-satu lebih bagus memastikan. Ini ustadznya, ibu jenengan bilang aja, ustadznya siap kok, ini ustadznya sudah di pondok kopi gitu. Siap, atur suwun J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya ulang ya, kecintaan pada 5 hal ini adalah pilar kita. Makanya orang yang betul cintanya pada Allah, cintanya kepada Rasul, cintanya kepada Al-Quran, cintanya kepada akhirat. Yang kelima apa? Cinta kepada ahli surga. Bu, salah satu ahli surga itu siapa? Ibunda Maryam. Ibu tahu salah satu fadilah yang utama kelebihan Ibunda Maryam itu apa? Apa? Ayo pura-pura mikirnya, jangan terlalu lama. Melahirkan tanpa suami itu kelebihan. Banyak wanita zaman sekarang lahirin tanpa suami. Bu, yang menjadikan istimewanya kan kita yang kelima kan, yaitu mencintai ahli jannah kan, ahli surga berarti kan orangnya. Salah satu sosok figur ahli surga adalah Ibunda Maryam. Ibunda Maryam tuh yang sangat luar biasa yang menjadikan Allah cinta padanya, sampai satu-satunya wanita di dunia ini merasakan buahnya surga hanya Ibunda Maryam, yang lainnya enggak. Tapi apa sih fadilah maziyah keistimewaannya apa? Apa? Ibunda Maryam itu, Bu, hidupnya dalam kehidupannya lebih banyak puasanya daripada enggaknya. Ya, dulu belum ada istilah puasa adat. Pokoknya hidupnya itu lebih banyak puasanya ketimbang enggak puasa. Satu. Yang kedua, Bu, manusia yang paling sedikit berkata, bertutur adalah Ibunda Maryam. Ibunda Maryam itu, Bu, tutur katanya bisa dihitung hanya berapa kali. Jarang ngomongnya tapi dengan zikir. Enggak dengan ngantuk. Ada loh, Bu, di majelis ilmu yang ustadznya ceramah, dianya juga ceramah. Itu fadilah. Beliau tuh kalau ditanya Nabi Zakaria, jawab seperlunya. Ini ada loh, Bu, yang beli bayam masak sampai 1 jam. Cuman beli bayam sama kangkungnya 1 jam. Ya tergantung nek diemnya apa. Tapi diamnya beliau itu zikrullah. Ya. Kemudian yang ketiga, Ibunda Maryam itu, Bu, adalah yang paling banyak sujud malamnya. Tahajudnya itu. Hampir enggak pernah Ibunda Maryam itu enggak tahajud. Selalu melalui waktunya dengan sujud pada Allah. Salat, orang dulu juga salat. Dan zikrullah. Enggak, Quran belum ada waktu itu kan. Injil juga belum ada. Kan Injil setelah kelahiran Nabi Isa. Nah, nih, Bu, saya kasih ilmu ya, cara menyadarkan saudara kita yang masih Nasrani. Kan kalau kita mengatakan, ini kaitannya dengan kemarin selamat Natal. Kalau kita haram mengatakan selamat Natal karena itu dikaitkan dengan kelahiran
Tuhan. Bagi mereka kan kelahiran Tuhan. Sedangkan kita menganggap Isa adalah nabi. Nah, cara berpikirnya gini, Bu. Sekiranya Isa itu adalah betul Tuhan, yang ngelahirin Isa siapa? Maryam. Berarti kedudukan Maryam dengan Isa tinggi siapa? Maryam. Lah kok Tuhan menghormati ibunya? Masuk akal nggak? Satu. Dari sisi ini aja sudah nggak masuk akal. Masa Tuhan menghormati ibunya? Tapi kalau nabi, kedudukannya setinggi apapun, tapi dia nabi, wajib nggak menghormati orang tua? Ini kan sudut pandangnya sudah jauh sekali. Satu. Yang kedua, kalau Isa itu Tuhan, karyanya apa? Dulu mana dengan bumi? Saya tanya, penciptaan bumi dengan Isa dulu mana? Loh, Tuhan masa keduluan sama bumi? Artinya dia nggak masuk akal kan, Bu? Udah sulit jawabnya loh itu. Terus yang ketiga tadi, andai kan Isa itu betul Tuhan, karyanya apa? Kalau kita kan karyanya Allah alam semesta ini. Lah karyanya Isa apa? Masa Tuhan cuma lokal? Menghidupkan orang yang mati, alasannya kan gitu kan? Bisa menghidupkan orang mati. Kalau alasannya nggak punya bapak, Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu, sudah bulat sendiri, dia pusing sendiri dia, Bu. Lah Bu, enak banget kalau memang benar ajaran Isa itu benar dalam arti kata yang diyakini orang Nasrani, kan sebagai penebus dosa adalah Isa. Dosa kita banyakin aja, Bu. Yang nanggung, yang berzina siapa? Yang nanggung Isa. Yang apa? Rusak nggak, Bu, kira-kira gitu? Nah, sedangkan kita aja bapak, ibu, anak, orang tua nggak bisa menyelamatkan. Fama yamal miskala dzarratin khairan yarah. Fama yamal miskala dzarratin syarran yarah. Suami istri aja belum tentu ketemu kok di akhirat nanti. Saya mau tanya, ibu-ibu masih pengen ketemu dengan suami ibu di akhirat nanti? Ada itu udah bilang enggak, itu ada itu enggak. Ada yang bilang enggak, Ustaz, saya enggak pengen ketemu Ustaz. Kenapa? Di dunia ini aja udah enak Ustaz katanya. Loh, itu pilihan. Itu kan mesti ada masalah. Karena di dunia ini aja sudah holong mido arsakku. Holong mido arsakku. Ada yang dari Batak? Ada nggak dari Batak? Alhamdulillah aman dah kalau gitu. Holong mido arsakku itu bertepuk sebelah tangan. Suaminya rajin, ya istrinya rajin sholat, ibadah, ngaji, baca Quran. Suaminya belangsat. Terus di akhirat ketemu dia lagi, enak banget, Bu. Di dunianya udah enak kok. Yang ada fasabiqul khairat. Makanya ketika kaum wanita protes, namanya Ibunda Asma, tapi bukan Asma putrinya Abu Bakar, sama nama Asma, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, enak ya laki-laki, bisa sholat di masjid, bisa berjihad, bisa menuntut ilmu denganmu. Terus mereka mendapatkan bidadari. Lalu kami ini gimana? Allah menyatakan bukan masalah bidadara. Turunlah surat An-Nahl ayat yang ke-97. Lega semua orang wanita muslimah pada saat itu. Coba dibuka. Yang nyuruh masukin siapa? Surat 16 ayat 97. Setelah turun ayat ibu, semua wanita gembira ria. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, Baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, dalam keadaan iman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu wanita disebut itu paham. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka
Ya. Kenapa kok redaksinya nggak disebut bidadara gitu? Karena nanti wanita kalau sudah emosi, Bu, nggak apa-apa aku nanti akan dapat bidadara nggak kayak kamu, mungkin begitu, Bu. Tapi kalau laki-laki biasa aja. Halo? Kehidupan lebih baik itu apa? Bisa dibayangkan, wanita langsung mikir, oh iya, berarti kalau nanti diberikan walaupun tidak disebut bidadara, berarti digantikan pasangan yang lebih baik. Dia menjadi ratunya bidadari. Ibu ngerti nggak? Setan itu merusak manusia 4 hal saja. Halo? Setan merusak wanita, terutama manusia sebetulnya, baik laki atau perempuan sama. Yang dirusak oleh setan itu 4. Dan kalau ini sudah nggak bisa, dia nggak akan bisa mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Al-Quran, mencintai akhirat, dan mencintai ahli surga. Nggak akan bisa. Apa itu? Apa itu? 4 hal yang dirusak setan. 4 hal yang menjadikan manusia rusak. Manusia dirusak oleh setan karena 4 hal. Ya. 1, dirusak hatinya. Hatinya. Kalau udah dirusak hatinya, Bu, udah kacau orang tuh. 2, pikirannya. Pikirannya. 3, perasaannya. Bu, kalau perasaan itu sudah diolah oleh iblis, Bu, kacau nggak, Bu? Kacau. Sebab timbang-timbangannya, masa ini nggak boleh, itu nggak boleh, masa segini aja. Enak ya laki-laki, itu kan perasaan tuh. Laki-laki boleh poligami, kita nggak boleh, itu kan perasaan tuh. Hatinya memang sudah rusak juga. Hatinya, pikirannya, perasaannya. 1 lagi, gantian dari Ibu, masa aku terus? Pendengarannya, terus penglihatannya enggak gitu. Bukan itu yang dimaksud. Hatinya, pikirannya, perasaannya, dan lidah lisannya. Baik sekali jawabannya, tapi mohon maaf, bukan itu yang dimaksud. Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Hayalannya. Jika bukan itu, Bu. Dan fit kan udah fit kok perbuatannya, fitrahnya. Iya, fitrahnya. Fitrahnya wanita itu kan tunduk, lembut kan. Jadi kalau ada wanita yang berontak sudah nggak, fitrahnya sudah rusak itu. Laki itu mestinya menyayangi istrinya, ngebimbing istrinya, bukan malah ngerusak. Ketika ada seorang suami yang ngerusak, kasar, itu sudah fitrahnya sudah dirusak oleh syaitan. Contohnya ketika di awal-awal nikah kan lembut kan, ya, mecahin gelas, maaf ya mas ya, nggak apa-apa saya. Begitu punya anak 1 mulai, Pak maaf ya gosong, apa? Mulai. Anaknya 3 kepleset, kemana itu? Nah, itu ibu. Fitrah itu harus jaga, Bu. Kalau fitrahnya orang beriman kan, ya sabar, ya lembut, ya santun, ya bijak, ya dermawan, ya taat. Kalau diberi kesenangan, kenikmatan, bersyukur. Diuji yang tidak menyenangkan, sabar. Nah, dari 4 ini, Bu,
apalagi empat-empatnya sudah kena racun setan. Aduh, sulit sekali. Yang paling banyak kena mana? Yang dirusak oleh setan yang paling banyak kena mana? Hatinya, pikirannya, perasaannya, fitrahnya. Yang paling banyak dirusak karena fitrahnya, perasaannya, pikirannya, dan hatinya. Ya Allah, ya Allah. Ngeri loh Bu. Sudah kena rusak hati itu udah kacau nih. Karena kalau sudah kena hati ngawur Bu. Makanya Ibu jangan pernah curhat dengan teman yang nggak ngerti agama, yang buruk agama dan akhlaknya. Masalah Bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa? Kok kamu wajahmu nggak berseri-seri? Kok kamu kayaknya ada masalah? Iya, ini ada masalah. Masalah apa? Sama siapa? Ya sama yang di rumah. Hah? Sama suamimu? Lah iyalah Ceng, sama siapa? Lah Ceng, kamu tuh masih muda, masih cantik, masih kuat. Mana suamimu bengean lagi? Mulai Ibu itu. Ya enggak? Masuk lagi imannya down, pikirannya cokah, tambah lagi nasihat kayak gitu. Udah, kamu tuh masih muda, masih cantik. Udah, besok buatin kopi campur dengan. Kalau dia nggak ngerti agama, conra. Tapi kalau temennya ngerti agama, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa Ceng, kok kamu sedih, kenapa? Aku disakit sama. Istighfar Ceng, kamu bersyukur harusnya. Selama ini kamu sudah menaikkan kewajiban belum kamu? Kamu ini kurang bersyukur. Kamu juga berani sama suamimu, gaya kamu. Kamu harus bersyukur. Kamu kalau gak dinikahin suami sama suamimu itu, mungkin kamu belum nikah sampai hari ini, malah gitu kan Bu. Disadarkan, gak dikomporin. Ibu pernah mendapatkan teman yang mana? Yang ngomporin atau yang ngomporin banget? Nah iya, itu gunanya cari teman yang baik. Fitrahnya harus jaga loh Bu. Ada seorang wanita, walaupun dia nikah sudah bertahun-tahun Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum. Ji, assalamualaikum. Oh ya udah ngaji ya. Bismillah. Nggih. Nggih. Nggih, siap. Nggih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi begitu Bu. Itulah berarti Bu, di sini letaknya apa? Kita terus banyak berdoa pada Allah. Kan doanya ya muqallibal qulub. Bu, goncangan hati, jiwa itu lebih dahsyat daripada gemuruhnya air yang mendidih. Air mendidih Ibu, merasa air paling vuk 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 vuk. Paling banter kalau nggak ketahuan jebol pancinya, jebol kompornya. Sifatnya duniawiya kan. Tapi kalau hati sudah koyak Bu, sudah rusak Bu. Mana ketemu dia lagi. Ya kan? Makanya betul, jangan pernah kita cinta orang nggak mencintai Allah, capek. Allah jadi tinggal loh Bu. Makanya minta kepada Allah kekuatan. Jangan pernah bergantung kepada suami, jangan bergantung kepada manusia, tapi bergantunglah, tawakallah hanya kepada Allah. Apa nasihat Rasulullah? Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan tentunya wa idza tawakkal fal tawakkal 'ala Allah. Kalau kamu minta pada Allah, kalau kamu mohon pada Allah, bersandar tawakal pula hanya kepada Allah. Bu, bayangkan hari ini adalah seolah-olah hari terakhir kita. Seperti kata Imam Syafi'i tadi, jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Sehingga kita akan terpacu Bu dalam ibadah terus.
Jangan-jangan ini sholat terakhir saya, jangan-jangan ini hidup saya yang terakhir. Maka kita akan memaksimalkan dari kenikmatan yang Allah berikan untuk ibadah. Baik ya, nampaknya ibu-ibu sudah siap untuk pulang, maka kita akhiri kali gitu. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik, hendaknya segera ditunaikan. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda, ikan sepat ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi insya Allah. Yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.